Om Santi 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 Om. Eks-Pelabuhan Buleleng menjadi tempat bersejarah bagi perkembangan perekonomian Bali di masa lampau. Pasangan Bacagub dan Wagub Bali, Wayan Koster dan Co Aceh jalani tes kesehatan di Rumah Sakit Sangla. Fenomena sampah yang memenuhi pesisir pantai-pantai di Bali selalu berulang tiap tahunnya. Panglima TNI kukuhkan kapal perang modern buatan dalam negeri I Gusti Ngurah Rai. Om Swastiastu. Halo selamat pagi pemirsa, Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Selama 1 jam ke depan kami akan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Ya, Eks-Pelabuhan Buleleng merupakan tempat bersejarah bagi perkembangan perekonomian Bali di masa lampau. Pelabuhan yang berada di pesisir utara Bali ini merupakan pelabuhan pertama di Pulau Bali yang disinggahi oleh kapal-kapal besar dari negara asing. Dan selengkapnya dalam Bali Story berikut ini. Eks-Pelabuhan Buleleng berlokasi di utara Pulau Bali dan berada di jantung kota Singaraja. Kini tempat bersejarah ini dikenal sebagai tempat rekreasi bagi masyarakat Buleleng. Dahulu sebelum masa kemerdekaan Indonesia, Eks-Pelabuhan Buleleng merupakan satu-satunya pelabuhan yang ada di Pulau Bali dan menjadi roda penggerak ekonomi di Pulau Bali. Pelabuhan yang terbentuk secara alami ini merupakan pelabuhan terbaik setelah 2 pelabuhan besar yang ada di Surabaya dan Semarang. Pada zaman kerajaan, Pelabuhan Buleleng hanya didatangi oleh kapal-kapal kecil dari pelabuhan lainnya di luar Pulau Bali. Namun seiring perkembangan zaman, pedagang Cina pun mulai masuk di saat pemerintahan Kerajaan Buleleng. Namun kala itu tidak Pelabuhan Buleleng saja yang digunakan sebagai pusat masuknya pedagang dari Cina. Ada 2 pelabuhan lain yang digunakan sebagai tempat bongkar muat barang oleh para pedagang asal Cina, yakni Pelabuhan Temukus dan Pelabuhan Sangsit. Namun seluruh administrasi keluar masuknya barang dari 2 pelabuhan tersebut tetap tercatat di Pelabuhan Buleleng. Setelah peristiwa Perang Jagaraga tahun 1846 pada zaman Hindia Belanda, perekonomian di Pelabuhan Buleleng berkembang pesat. Kapal-kapal besar mulai berdatangan. Pelabuhan Buleleng menjadi salah satu jalur lintas para pedagang dan menjadi pusat transaksi jual beli ekspor dan impor. Berbagai komoditi seperti kopi, gula aren, beras, dan kopra menjadi andalan ekspor. Sedangkan untuk produk impor seperti emas, perak, dan protolium. Melihat kondisi ini, Belanda tak tinggal diam. Belanda ingin menguasai Buleleng dengan memaksa Raja Buleleng untuk tunduk kepada Belanda. Namun tak hanya Belanda, Inggris pun melirik Buleleng sebagai tempat bisnis yang menjanjikan. Kita lihat latar belakang mengapa Belanda berambisi menguasai Buleleng menjadikan pusat perdagangan. Sebenarnya ada latar belakang sejarah persaingan antara Belanda dengan Inggris. Karena pada tahun 1846-an itu Inggris sudah beberapa kali berlabuh di Pelabuhan Buleleng.
yaitu pengembangan pelabuhan Surabaya yang dia lihat Bali adalah memiliki potensi besar seperti Singapura posisinya, sehingga mereka berniat untuk menguasai Bali. Di masa awal setelah kemerdekaan tahun 1945, Pelabuhan Buleleng menjadi ibu kota Sunda kecil yang membawai Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Saat itu pemerintah Sunda kecil dipimpin oleh satu gubernur, yakni MRI Gusti Ketutpuja. Meskipun Buleleng berubah menjadi ibu kota Sunda kecil, eksistensi Pelabuhan Buleleng pun masih tetap ada. Pelabuhan ini tetap didatangi oleh kapal-kapal besar dari negara lain. Namun pada tahun 1958, kejayaan Buleleng pun padam sejak ibu kota dipindah ke kota Denpasar. Tetapi setelah dipindahkan ke Denpasar tahun 1958, ya, kota Singaraja berubah dari kota Sunda kecil, berubah menjadi kota provinsi, berubah menjadi kota kabupaten. Dengan demikian, setelah dipindahkannya Pelabuhan Buleleng, terutama setelah telah berpindahnya ibu kota ke Denpasar, dipindahkan peran Pelabuhan Buleleng oleh Benua, sehingga masih tetap di sini ada kapal keluar masuk walaupun tidak seramai sebelumnya. Tetapi tahun 1970 pada masa Orde Baru terjadinya perubahan atau relokasi Pelabuhan Buleleng ke Cilukan Bawang, maka terjadilah kematian total pelabuhan itu. Saat ini Pelabuhan Buleleng berubah menjadi pusat rekreasi di Bali Utara. Dermaga pun kembali dibangun namun sebagai tempat pusat kuliner di kota Singaraja. Eks Pelabuhan Buleleng pun kini ditata sedemikian rupa dengan peninggalan bangunan tuanya. Selain menjadi pusat kuliner, di kawasan pelabuhan ini juga ada tempat ibadah. Seperti kelenteng Linggoengkeong, dan di sebelah barat pelabuhan ada sebuah pura segara desa adat Buleleng. Tempat-tempat bersejarah ini kini digunakan sebagai pusat wisata City Tour Kota Buleleng yang dikelola oleh pemerintah daerah Buleleng. Adapun Museum Sunda Kecil yang kini baru mulai digarap oleh pemerintah pusat. Pelabuhan Buleleng ini kita coba rapikan, kemudian kita kelola supaya menjadi destinasi daripada heritage yang dulu terkenal adalah eks Pelabuhan Buleleng. Nah, dengan adanya destinasi ini tentu kami membuat yang namanya paket-paket tour, ya. Paket tour yang kita pakai sekarang ini adalah City Tour. City Tour yang kita rancang bahwa di sana di Pelabuhan Buleleng ini ada semacam destinasi seperti misalnya ada pura, kemudian ada juga kelenteng, kemudian juga ada dermaga dan tempat-tempat objek yang lainnya yang mendukung pariwisata. Nah, di dalam pengelolaan ini sekarang ini banyak tamu-tamu luar negeri, misalnya dari Belanda ataupun Eropa yang ingin tahu tentang bagaimana eks Pelabuhan Buleleng ini sekarang dikelola. Dan kami mencoba juga bekerja sama dengan dinas terkait seperti misalnya lingkungan hidup, kemudian perkiptan, kemudian kebudayaan. Bagaimana caranya destinasi ini kita tambah terus. Kejayaan Pelabuhan Buleleng hanya tinggal sejarah. Kini eks Pelabuhan Buleleng berkembang sebagai salah satu objek wisata heritage yang ada di wilayah Bali Utara. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Diduga menghalang-halangi penyidikan, mantan kuasa hukum Setia Novanto Fredrik Yunadi ditetapkan sebagai tersangka. Tunggu sesaat lagi, tetap di NET Bali. Band, hobi cover lagu. NET Bali
memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di Net. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Video ini berdurasi 60 detik. Pikirkan, berapa jam yang Anda habiskan per hari pada smartphone Anda? Lebih dari 5 jam? 5 jam sama dengan 300 menit atau 18.000 detik. Sama dengan menonton video ini sebanyak 300 kali. Berapa ratus selfie yang telah Anda ambil? Berapa ribu meme yang telah Anda share dari grup sebelah? WKWKWK. Sudahkah menonton wajah-wajah dengan stiker binatang lucu hari ini? Atau berbagai tempat wisata terpopuler? Ups, hampir semenit. Scroll, like, scroll. Suatu hari ingin buka restoran seperti Rini di foto ini. Like, scroll. Dan ingin sekolah lagi seperti Tony. Like, comment. Congrats Tony, so proud of you. Scroll. Ingin buka online shop, tapi tabungan buat liburan dulu saja. Wujudkan mimpi bisa kapan-kapan. Kapan-kapan bisa jadi takkan pernah terjadi. Sekarang, waktunya kita berhenti buang-buang waktu. Ini bukan hanya waktunya Tini, Tono, Rini, Michelle, John. Ini waktunya kita mengisi waktu dengan hal positif. Selamat malam rekan-rekan. Untuk patroli malam hari ini kami memasuki ke kawasan Jalan Muhammad Toha. Itu rute-rute yang notabene-nya bisa dibilang kriminalitas jalanan. Sesampai di Jalan Margonda, saya menemukan beberapa anak bergerombol di pinggir jalan. Ngapain saya marah-marahin kalau besok kayak begini lagi? Kenapa kamu nangis? Ada orang di situ tadi bawa pisau. Menuju ke TKP. Siap, 86. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Desain, Sabtu jam 9:30 pagi hanya di Net. Diduga menghalang-halangi penyidikan dalam kasus mega korupsi KTP elektronik, mantan kuasa hukum Setia Novanto, Fredrik Yunadi ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu untuk menjalani proses penyidikan, Fredrik dilarang untuk bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. Mantan pengacara Setia Novanto, Fredrik Yunadi, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia diduga telah menghalang-halangi penyidikan dalam kasus mega korupsi KTP elektronik saat mendampingi kliennya Setia Novanto. Kuasa hukum Fredrik yaitu Saprianto Reva menilai penetapan tersangka kliennya terburu-buru. Ia juga mempertanyakan alasan KPK dalam penetapan itu. Fredrik ini disangka melakukan tindak pidana pasal 21 bersama-sama dengan Dr. Bimes. Mencegah, menghalang-halangi, dan menggagalkan tindak pidana korupsi. Dikurang menggagalkan, mencegah. Apa parameter yang dia gunakan? Ini akan timbul perlawanan nanti dari para pengacara. Selain menetapkan sebagai tersangka, KPK juga telah meminta Ditjen Imigrasi untuk mencegah Fredrik berpergian ke luar negeri sejak Desember lalu. Jadi sejak surat itu diterima sesuai dengan prosedur, maka pada kesempatan pertama harus langsung dimasukkan ke dalam sistem. Sehingga nanti langsung terkoneksi dengan seluruh pintu keluar dan masuk Indonesia.
Pada saat itu sampai waktu yang ditentukan, maka Bapak Fredrik masuk dalam daftar pencegahan. Selain Fredrik, pencekalan ke luar negeri juga ditujukan untuk 3 orang lainnya, yaitu mantan kontributor Metro TV Hilman Matau, ajudan Setia Novanto yaitu Reza Pahlevi, dan Ahmad Rudiansyah, pelapor 2 pimpinan KPK. Pencegahan ke luar negeri ini akan berlangsung selama 6 bulan ke depan, terhitung sejak surat pencegahan dikeluarkan. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terus dalami kasus KTP elektronik, KPK periksa 2 anak serta istri Setia Novanto. Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli juga kembali penuhi panggilan KPK untuk diperiksa kasus KTP elektronik. Duwina Mikaela dan Reza Herwindo keduanya adalah anak Setia Novanto dari pernikahan pertamanya. Rabu pagi, untuk kedua kalinya mereka menjalani pemeriksaan di gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Duwina dan Reza diperiksa sebagai saksi atas tersangka Anang Sugiana Sudiharjo, Direktur Utama PT Quadra Solution. 1 dari 6 tersangka yang telah ditetapkan KPK dalam korupsi mega proyek KTP elektronik. Keduanya datang bersamaan ke KPK namun memilih bungkam tanpa menjawab pertanyaan wartawan. Reza diketahui memiliki saham di perusahaan yang mengikuti tender proyek KTP elektronik. Sementara Duwina adalah komisaris di perusahaan tersebut. Istri Setia Novanto, Desti Tagor, Rabu siang juga kembali jalani pemeriksaan di gedung KPK. Tak hanya istri dan kedua anak Setnov, Rabu pagi KPK juga periksa Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli. Ia diperiksa sebagai saksi atas tersangka Anang Sugiana Sudiharjo. Menkumham mengaku tidak mengenal tersangka. Saya kan dipanggil untuk memberikan kesaksian ke Anang. Sebagai warga negara yang baik, ya kita datang. Sama keterangan saya kan nggak berubah dengan yang lamanya mengenai kasus ya sama. Pertanyaannya apa aja Pak yang dikonfirmasi? Pokoknya nanti kamu tanya ke penyidik. Yasona Laoli merupakan mantan anggota DPR Komisi 2 yang saat itu menangani proyek KTP elektronik. Nama Yasona dan sejumlah politikus lainnya sempat disebut terima uang proyek KTP elektronik. Namun belakangan, nama-nama politikus tersebut hilang dalam surat dakwaan Setia Novanto. Willy Ashari, Ari Priambodo melaporkan untuk NET. Pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah dalam Pilkada 2018 juga sudah ramai. Kemarin pasangan Ganjar Pranowo dan Taj Yassin resmi mendaftarkan diri di KPU Jawa Tengah. Gak ketinggalan koalisi 4 partai yakni Gerindra, PKS, PAN, dan PKB juga resmi mengusung Sudirman Said dan Ida Fauzia sebagai bakal calon yang bertarung di Pilkada Jateng 2018 ini. Ramai-ramai bareng sekitar 3.000 relawan Selasa kemarin pasangan Ganjar Pranowo dan Taj Yassin resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pilkada Jawa Tengah 2018. Pasangan yang didukung oleh PDI Perjuangan, P3, Demokrat, dan Partai Nasdem ini telah serahkan beragam persyaratan pencalonan di KPU Jawa Tengah. Meski baru daftar, Ganjar telah siapkan beragam strategi untuk gayat suara generasi milenial di kontestasi Pilkada Jateng tahun ini. Kita kampanye, pakai medsos kita kampanye, yang penting kampanye medsosnya baik-baik gitu ya. Atau barangkali nanti ada di jadwal yang sudah disiapkan, sehingga kita akan mengikuti soal itu. Eits, koalisi 4 partai lainnya yakni Gerindra, PKS, dan PKB juga telah resmi mengusung Sudirman Said dan Ida Fauzia sebagai bakal calon yang akan bertarung di Pilkada Jateng. Nama Ida Fauzia muncul mendadak karena dianggap mewakili sosok perempuan dan kepentingan perempuan di Jawa Tengah. Pasangan bakal calon ini berencana mendaftar ke KPU pada Rabu sore. Pesan dari seluruh pimpinan partai maupun para tokoh, 5 hal harus ditangani di Jawa Tengah. Nomor 1 soal kemiskinan, nomor 2 soal kesejahteraan, mulai kesehatan, pendidikan, kemudian bagaimana memajukan ekonomi, dan yang kelima adalah bagaimana meratakan infrastruktur. Pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pilkada serentak 2018 telah dibuka mulai tanggal 8 hingga 10 Januari. Tahun ini ada 17 provinsi yang menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ya, di hari terakhir pendaftaran bakal calon Pilkada serentak, sejumlah pasangan calon mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum. Mulai dari artis Hengky Kurniawan yang mencalonkan diri jadi Wakil Bupati Bandung Barat, hingga Hovifah Indar Parawansa yang kembali unjuk gigi di Bursa Pilgub Jawa Timur.
Sempat gagal 2 kali dalam keikutsertaannya di Pesta Demokrasi di Kediri dan Bekasi, artis Hengky Kurniawan kembali menjajal bursa pilkada. Kali ini ia maju mencalonkan diri menjadi wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat. Hari ini dia didampingi istrinya Sonya Fatmala dan ratusan pendukung saat mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum Bandung Barat. Dalam Pilkada Bandung Barat, Hengky Kurniawan maju mendampingi AA Umbara. Mereka didukung oleh 5 partai, antara lain Nasdem, Demokrat, PKS, PKPI, dan PAN. Pasangan berjuluk Akur optimis dapat memenangkan pertandingan. Di hari terakhir pendaftaran Pilkada 2018, aktris sekaligus kader Partai Golkar, Nurul Arifin juga mendaftarkan diri maju dalam bursa politik Pilkada Bandung. Ia mencalonkan diri sebagai wali kota Bandung, didampingi oleh Hairul Yakin Hidayat. Nurul maju dalam Pilwalkot Bandung dengan mendapatkan dukungan 4 partai politik, Golkar, Demokrat, PKB, dan PAN. Usai proses verifikasi pemberkasan, KPU Bandung menyatakan pasangan Nurul dan Hairul sah menjadi peserta Pilkada Kota Bandung. Nurul Arifin dan Hairul Yakin Hidayat merupakan paslon kedua yang mendaftarkan diri. Sebelumnya pasangan Doni Mulyana, Yayat Supriyatna mendaftarkan lebih dahulu. Di Jawa Timur, Rabu siang, pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Menuju ke KPU Jatim, keduanya menunggangi kereta kencana dengan diiringi musik perkusi Madura. Pasangan yang diusung 7 partai koalisi ini menjadi paslon yang pertama mendaftar. Keduanya pun dinyatakan sah menjadi peserta oleh KPU usai proses verifikasi. Selain pasangan Khofifah dan Emil, rencananya Saiful Yusuf yang diusung Partai PDIP dan PKB hari ini juga akan melakukan pendaftaran Pilkada 2018. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Bali, Wayan Koster dan Co Aceh, jalani tes kesehatan di Rumah Sakit Sangla. Tunggu sesaat lagi, tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di NET. Video ini berdurasi 60 detik. Pikirkan, berapa jam yang Anda habiskan per hari pada smartphone Anda? Lebih dari 5 jam? 5 jam sama dengan 300 menit atau 18.000 detik. Sama dengan menonton video ini sebanyak 300 kali. Berapa ratus selfie yang telah Anda ambil? Berapa ribu meme yang telah Anda share dari grup sebelah? WKWKWK. Sudahkah menonton wajah-wajah dengan stiker binatang lucu hari ini? Atau berbagai tempat wisata terpopuler? Ups, hampir semenit. Scroll, like, scroll. Suatu hari ingin buka restoran seperti Rini di foto ini. Like, scroll. Dan ingin sekolah lagi seperti Tony. Like, comment. Congrats Tony, so proud of you. Scroll. Ingin buka online shop, tapi tabungan buat liburan dulu saja. Wujudkan mimpi bisa kapan-kapan. Kapan-kapan bisa jadi takkan pernah terjadi. Sekarang, waktunya kita berhenti buang-buang waktu. Ini bukan hanya waktunya Tini, Tono, Rini, Michelle, John. Ini waktunya kita mengisi waktu dengan hal positif. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Desain,
Sabtu jam 9:30 pagi hanya di NET. Kembali di Net Bali, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Bali, Iwayan Koster dan Cok Aceh jalani tes kesehatan di Rumah Sakit Sanglah Denpasar. Tes kesehatan bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan fisik dan psikologis masing-masing kandidat sebagai syarat untuk memimpin Bali 5 tahun ke depan. Rabu pagi bakal calon gubernur dari Partai PDI Perjuangan, Wayan Koster dan Cok Aceh mendapat giliran pertama untuk menjalani tes kesehatan. Koster datang tidak bersama dengan wakilnya Cok Aceh. Cok Aceh datang berselang 15 menit setelah kedatangan Koster. Pemeriksaan kesehatan pun berlangsung di pavilion Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar. Tes kesehatan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan fisik maupun psikologis dari masing-masing calon. Pemeriksaan pasangan bakal calon ini melibatkan sebanyak 18 dokter dari Rumah Sakit Sanglah dan sejumlah petugas BNN Provinsi Bali. Selain tes kesehatan, masing-masing kandidat juga menjalani tes bebas narkoba. Tentunya nanti kita kan apakah nanti beliau sehat atau tidak, itu ada persyaratannya nanti. Dari segi medis, apa kesimpulan kita. Karena dari KPU minta bahwa yang bersangkutan bisa mampu untuk sebagai kepala daerah 25 tahun ke depan. Nanti dari hasil semua, dari hasil pemeriksaan jasmani, fisik, kemudian psikiatri dan psikologi dan BNN, kita kumpulkan semua. Kita resumaikan hasilnya apa, nanti tanggal 16 harus sudah diserahkan ke KPU. Sementara pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur dari Koalisi Rakyat Bali, yaitu Mantrakarta, dijadwalkan akan berlangsung hari ini. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Informasi selanjutnya, atap 2 ruang kelas di Sekolah Dasar Negeri 2 Desa Air Kuning Jembrana Bali jebol. Bahan material yang telah rusak diduga menjadi penyebab jebolnya ruangan kelas ini. Beginilah kondisi 2 ruang kelas Sekolah Dasar Negeri 2 Air Kuning, Kelurahan Jembrana, Bali. Sebagian atap dan plafon ruang kelas jebol akibat baut rangka atap sekolah telah mengarat. Jebolnya atap kelas ini baru diketahui saat aktivitas belajar mengajar akan dimulai. Akibatnya, beberapa bangku dan meja tertimpa reruntuhan genteng. Selain atap dan plafon yang telah lapuk, beberapa material lain seperti tembok dan kusen juga telah mengalami kerusakan. Bangunan 2 ruang kelas ini telah dilakukan renovasi pada tahun 2008 lalu. Diduga pengerjaan proyek yang asal-asalan penyebab kerusakan ruangan kelas. Yang rusak hanya kelas 1-2 yang ambrol, tetapi kelas 3-4-nya cuma bocor kalau hujan. Kalau ruangan gedung 1, katakanlah lokal 2 ya, itu kerusakannya juga temboknya, Pak. Temboknya dan ventilasi sebelah barat. Itu mengalami kerusakan juga. Nah, begitu yang sampaikan pada hari Senin tanggal 8 itu, ada tim survei langsung ke sini. Akibat peristiwa ini, kegiatan belajar mengajar menjadi terganggu, para siswa terpaksa belajar di gedung perpustakaan. Pihak sekolah telah mengajukan permohonan untuk perbaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Jembrana. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Fenomena sampah yang memenuhi pesisir pantai-pantai di Bali selalu berulang tiap tahunnya. Bahkan berbagai pemberitaan tentang sampah di Pantai Kuta menjadi viral hingga mancanegara. Apa sebenarnya yang menjadi penyebab hal ini dan mengapa begitu sulit menjaga pesisir pantai di Bali dari sampah? Di akhir tahun 2017 hingga awal 2018, lagi-lagi pantai di kawasan selatan Bali menjadi bahan pemberitaan.
bukan tentang kecantikannya yang mendunia, namun sampah yang memenuhi sepanjang bibir pantai. Fenomena akibat siklus angin barat ini selalu berlangsung berbulan-bulan di akhir dan awal tahun. Bertonton sampah hanyut terbawa ke pantai, khususnya sepanjang 8 km di pesisir pantai Jimbaran, Kuta, hingga Seminyak. Di tahun 2015, sampah yang hanyut ke sepanjang pantai di Bali 90% didominasi oleh sampah organik, mulai dari potongan bambu hingga ranting. Namun 2 tahun terakhir, khususnya di tahun 2017, sampah yang hanyut di sepanjang pantai Bali didominasi oleh sampah plastik sekitar 90% juga. Nah, hal ini tentu saja tidak hanya mengganggu wisatawan, namun juga sangat membahayakan biota laut yang ada di sepanjang pantai di Bali. Tak ingin tinggal diam, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung melakukan berbagai upaya penanganan masalah sampah kiriman di pantai-pantai yang terdampak. Setiap harinya dari pagi hingga pukul 4 sore, 700 petugas kebersihan pantai bekerja membersihkan sampah-sampah yang terbawa arus. Hingga Desember 2017 lalu, sekitar 3.200 ton sampah sudah dibersihkan dari sepanjang pantai Kuta hingga Seminyak. Sayangnya karena keterbatasan kewenangan pemerintah Kabupaten Badung, masalah sampah ini tidak terselesaikan hingga akarnya. Kuta ini merupakan korban dari fenomena ini yang secara sadar kami ketahui bahwa sebenarnya sampah itu bukan dari masyarakat kami, bukan dari masyarakat Kuta dan juga bukan dari wisatawan. Jadi salah kalau dibilang Bali ini tidak bertanggung jawab atau Badung tidak bertanggung jawab. Kami amat bertanggung jawab. Dan dana yang kami kucurkan sana itu biayanya besar sekali. Berbagai koordinasi dan rekomendasi telah disampaikan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung kepada pemerintah pusat. Namun hingga saat ini belum ada titik terang untuk solusi jangka panjang. Beberapa solusi yang mungkin dapat menjadi pilihan antara lain pemasangan trash-rack atau jaring penahan laju sampah di muara sungai-sungai, hingga pengadaan kapal penarik sampah. Jika pemerintah pusat mengadakan alat di laut, apakah kapal penjaring sampah di laut atau barangkali sejenisnya, mungkin kerja kami LHK Badung lebih ringan. Ya, tetapi sekarang tidak sepenuhnya sampahnya kami tangani. Dan juga itu membahayakan wisatawan yang akan surfing maupun yang mandi. Berlangsung dalam jangka waktu yang lama, fenomena sampah kiriman ini tentu saja dapat berdampak buruk bagi citra pariwisata di Bali. Yeah, I think it's unfair for the Balinese because it reflects badly on both the tourists and the people living here, especially when it's coming from Java or from somewhere that's outside of their control. Pantai itu tempat yang asik buat liburan ya, jadi buat ya refreshing buat saya sendiri, mungkin kebanyakan orang juga bilang begitu. Ya jadi kalau banyak sampah itu ya mengganggu, pastinya mengganggu. Tidak mudah, butuh waktu juga kerjasama berbagai pihak untuk dapat menjaga kebersihan pantai di Bali dari sampah. Namun apakah kita rela keindahan pantai yang menjadi wajah pariwisata Indonesia di mata dunia tercoreng hanya karena sampah? Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Sesaat lagi kita ikuti berbagai informasi mengenai sepak bola dunia, jadi tetap di NET Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Tingkah mereka selalu ditunggu, selalu siap hadirkan sajian yang mengocok perut. Aku naik ke depan ya. Kamu dengan aku naik sepeda, kamu naik genteng. Komedi Nightlife hanya di NET. Manis banget.
Nah, kadang-kadang di sini aku juga merasa jangan nah aja dong, dicobain juga dong. Manis banget, aku kan udah cukup. Iya, ada kali manis. Sarah Sehan, hanya di Net. Hai guys, welcome to Mega acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout, hanya di Net. Mengenal Indonesia untuk mencintai lautan luas dan pantai yang menakjubkan. Nilai historis dan beragam tradisi unik masih dijunjung tinggi. Jelajahi jejak budaya dalam keelokan alam pertiwi di Indonesia Bagus. Setiap Minggu jam 2 siang hanya di Net. Ya, jelang Piala Dunia, teknologi VAR akan lebih dulu jalani uji coba di pertandingan sepak bola Inggris. Uji coba teknologi terbaru di dunia sepak bola ini akan diterapkan pada laga Brighton lawan Crystal Palace di ajang FA Cup. Piala Dunia Rusia 2018 kemungkinan akan menggunakan teknologi video assistant referee atau yang sering disebut dengan VAR untuk membantu wasit mengambil keputusan paling tepat di setiap laganya. Keputusan digunakan atau tidaknya VAR pada gelaran pesta sepak bola terbesar di dunia ini akan diambil setelah Dewan International Football Association Board atau IFAB gelar pertemuan pada 22 Januari 2018 mendatang. Dalam pertemuan tersebut nantinya IFAB juga akan menilai kinerja VAR dalam pertandingan FA Cup antara Brighton Hove Albion melawan Crystal Palace. Laga tersebut dipilih sebagai uji coba karena kinerja wasit di Inggris yang sedang dalam sorotan. Teknologi VAR sebenarnya telah digunakan di dua liga top Eropa yaitu Bundesliga dan Serie A. Dan kinerja VAR sendiri juga telah dapatkan pujian dari David Ellery, mantan wasit yang kini menjabat sebagai Direktur Teknik IFAB. Menurutnya teknologi VAR dapat meminimalisir kesalahan wasit dan membantu pengadil lapangan dalam mengambil 3 keputusan penting dalam sepak bola, yaitu gol, offside, dan kartu merah. Dengan VAR nantinya wasit utama akan berkomunikasi dengan asisten wasit yang menyaksikan melalui layar. Setelah asisten wasit mengamati sebuah kejadian, barulah wasit utama mengambil keputusan dan menggambarkan layar di udara sebagai isyarat keputusan diambil setelah menggunakan teknologi VAR. Memang masih ada satu kelemahan. Dengan VAR, keputusan wasit menjadi tidak instan dan sedikit memakan waktu yang berpeluang membuat laga jadi tertunda. Oleh sebab itu, teknologi VAR ini masih terus mendapat kontra dari berbagai pihak. Salah satunya dari legenda hidup Italia Gianluigi Buffon yang menyebut teknologi ini dapat merusak keindahan dan nilai natural dalam sebuah pertandingan. Namun memang sudah menjadi tradisi bahwa Piala Dunia adalah salah satu barometer untuk penggunaan teknologi baru dalam kompetisi sepak bola. Seperti yang terjadi pada Piala Dunia 2014 Brazil, di mana teknologi garis gawang digunakan FIFA untuk membantu wasit dalam mengesahkan gol sebuah pertandingan. Teknologi ini menggunakan 14 kamera khusus yang terpasang dalam satu stadion. Kamera-kamera ini adalah kamera dengan kualitas super detail yang mampu mengambil 500 gambar di tiap detiknya. Meski begitu, jalan untuk gunakan teknologi garis gawang ini di Piala Dunia 2014 cukup memakan waktu yang lama. Selain sempat dapatkan penolakan dari beberapa negara peserta, teknologi ini juga lebih dulu lakukan 2.400 kali pengujian. Hasilnya dari sekian laga uji coba yang dilakukan, teknologi ini dinilai sangat memuaskan, dengan tak sekalipun membuat kesalahan dalam penilaian gol atau tidak. Teknologi ini pun dinilai sukses dalam penerapannya di Piala Dunia 2014, dengan tak ada satupun gol hantu yang terjadi. Jauh ke belakang, Piala Dunia 2010 Afrika Selatan juga gunakan teknologi dalam segi penyiarannya. Piala Dunia ini pun dinobatkan sebagai Piala Dunia tercanggih yang pernah ada. Hal ini karena Afrika Selatan melibatkan 600 ton peralatan canggih yang didatangkan dari berbagai negara. Hasilnya sebanyak 25 pertandingan dari total 64 pertandingan pun disiarkan dengan teknologi 3 dimensi. Tiap kamera yang digunakan dilengkapi dengan software yang mampu merekam dengan kecepatan tinggi, sehingga kualitas siaran akan tetap stabil meski dinikmati lewat ponsel. Tak hanya itu, setiap gambar video kemudian akan dikonversi ke dalam sinyal digital yang kemudian disalurkan melalui kabel fiber optik berkapasitas 20 GB per second. Di mana kapasitas saluran sebesar ini mampu mengunduh satu film bioskop kurang dari 2 detik.
Untuk gunakan seluruh teknologi ini, panitia penyelenggara Piala Dunia 2010 Afrika Selatan total habiskan dana sekitar 1 triliun rupiah. Patung sepak bola sejatinya dibuat untuk merepresentasikan jasa-jasa para pemain yang berprestasi. Tapi sayang, karena gaya ataupun kesalahan seniman pembuat patung justru melahirkan patung-patung yang bentuknya tidak proporsional. Kerja keras dan sumbangsi para pesepak bola selama berkarir di lapangan hijau tidak melulu dihargai dengan materi. Tidak jarang kesuksesan para aktor lapangan hijau tersebut diapresiasi lewat karya patung. Tetapi dalam patung yang didedikasikan juga tidak sedikit yang justru tidak merepresentasikan para sang pesepak bola. Dari kota Kumasi, Ghana, baru-baru ini sebuah patung berdiri tegak didedikasikan bagi penggawa sosok legenda hidup yang kini membela Persib Bandung, Michael Essien. Ironisnya, sosok patung tersebut malah terlihat janggal bahkan tidak mewakili rupa pemain 35 tahun ini. Dari segala sisi bentuk patung tersebut tidaklah proporsional dan wajah Essien tidak terukir dengan baik. Padahal patung tersebut dibuat untuk menggambarkan meroketnya kiprah Essien bersama Chelsea dan tim nasional Ghana. Namun sosok patung sang legenda Ghana itu malah jadi bahan olokan viral di media sosial. Tak heran sejumlah akun parodi sepak bola pun ikut meramaikan dengan postingan meme yang mengundang gelak tawa. Tak hanya Essien, nasib serupa juga pernah dialami sejumlah pesepak bola kenamaan dunia seperti Cristiano Ronaldo. Pada awal tahun 2017, patung yang didedikasikan untuk CR7 malah jadi bahan olok-olokan karena dianggap tak menyerupai paras bintang Real Madrid itu. Buat dari perunggu, sosok kegagahan Ronaldo seolah sirna jika melihat bentuk wajah Ronaldo di patung ini. Bukan cuma dianggap tak menyerupai CR7 yang sebenarnya, patung tersebut juga dinilai punya ekspresi yang janggal. Patung karya Emmanuel dos Santos ini sejatinya dipajang di Bandara Madeira atau kota kelahiran Ronaldo. Tak hanya di Madeira, baru-baru ini demi menyambut maraknya gelaran Piala Dunia 2018 di Rusia, diadakan Festival Mozgoa Ledovaya atau Festival Pahatan Patung Es. Bertemakan perwakilan negara-negara yang berpartisipasi di Piala Dunia. Lagi-lagi nama Ronaldo jadi sasaran bulian di media sosial. Pasalnya dari 40 patung es yang didirikan terdapat satu patung mantan pemain Manchester United ini. Lagi-lagi, rupa patung tersebut tidak menyerupai sang pemain. Senasib dengan Ronaldo, patung legenda hidup timnas Argentina, Diego Armando Maradona juga jadi sasaran bulian yang didirikan di Kolkata, India. Patung Maradona yang memegang trofi Piala Dunia ini memang menggambarkan kesuksesan Maradona bersama tim Tango, namun justru sama sekali tidak menyerupai dirinya. Tak pelak, patung tersebut malah lebih mirip jika dibandingkan dengan Shane Brynner, atlet rugby asal Irlandia. Selain itu, lokasi patung yang berada di India bukan negara asli sang legenda Argentina turut membuat patung itu semakin jadi bahan olokan. Masih dari benua Amerika Selatan, salah satu penggawa Arsenal, Alexis Sanchez, mendapat kehormatan dibuatkan patung di kota kelahirannya, Tokopedia, Chili. Inisiatif ini muncul dari ide kreatif pemerintah setempat untuk menghargai jasa Sanchez yang sukses menjuarai Copa America 2 tahun beruntun. Meski dibuat dengan gaya ikonik sang pemain dengan menggulungkan celana, tetap saja jika diperhatikan lebih detail lagi, porsi badan patung yang terlihat gemuk bakal mengundang gelak tawa bagi yang melihatnya. Panglima TNI kukuhkan kapal perang modern buatan dalam negeri I Gusti Ngurah Rai. Tunggu sesaat lagi, tetap di Net Bali. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang menjadi jiwa, kepribadian, pemersatu bangsa. Tingkah mereka selalu ditunggu, selalu siap hadirkan sajian yang mengocok perut. Aku naik ke depan ya.
Kamu dengan aku naik sepeda, kamu naik genteng. Komedi Nightlife hanya di Net. Manis banget. Nah, kadang-kadang di sini aku juga merasa Jangan nah aja dong, dicobain juga dong. manis banget. Aku kan udah cukup. Iya, ada lalu manis. Sarah Sehan hanya di Net. Hai guys, welcome to Breakout, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Selamat malam rekan-rekan. Untuk patroli malam hari ini kami memasuki ke kawasan Jalan Muhammad Toha. Itu rute-rute yang notabene-nya bisa dibilang kriminalitas jalanan. Sesampai di Jalan Margonda, saya menemukan beberapa anak bergerombol di pinggir jalan. Ngapain saya marah-marahin kalau besok kayak begini lagi? Kenapa kamu nangis? Ada orang di situ tadi bangun, bisu. Luncur ke TKP, siap, 86. Mengenal Indonesia untuk mencintai lautan luas dan pantai yang menakjubkan. Nilai historis dan beragam tradisi unik masih dijunjung tinggi. Jelajahi jejak budaya dalam keelokan alam pertiwi di Indonesia Bagus. Setiap Minggu jam 2 siang hanya di Net. Terima kasih Anda masih menyaksikan Net Bali. Nah, kalau bicara teknologi, ada alutsista baru nih. Panglima TNI kukuhkan kapal Republik Indonesia I Gusti Ngurah Rai pada Rabu pagi. Kapal perang modern ini ternyata 80%-nya dibuat di dalam negeri. Membelah lautan dengan gagah, bermodal sistem alutsista modern, dan mayoritas dibuat di dalam negeri. Inilah kapal Republik Indonesia I Gusti Ngurah Rai. Pengukuhan kapal Republik Indonesia I Gusti Ngurah Rai digelar Rabu pagi di Pelabuhan Benoa, Bali. Pertunjukan yel-yel TNI Angkatan Laut, tarian tradisional Bali hingga aksi teatrikal mengisi acara ini. Dihadiri oleh Panglima TNI Marskal TNI Hadi Cahyanto, Kepala Staf Angkatan Laut serta Kapolri. KRI I Gusti Ngurah Rai siap untuk berlayar. Ngurah Rai adalah satu tokoh dari Bali yang memiliki jiwa patriot yang luar biasa. Kita saksikan dalam pertempuran dengan senjata konvensional saja mampu menunjukkan bahwa patriot, semangat, rela berkorban ditunjukkan. Untuk itulah nilai-nilai yang ada di Bapak I Gusti Ngurah Rai itu. Bukan pertama kali nama I Gusti Ngurah Rai sendiri disematkan pada kapal perang, melainkan sudah ketiga kalinya. Dan tahu tidak, kapal perang ini dibangun selama 3 tahun oleh PT DAL di Surabaya, bekerjasama dengan perusahaan kapal dari Belanda. Ya, inilah bagian dek dari KRI I Gusti Ngurah Rai 332 yang baru saja dikukuhkan namanya. Kapal ini bisa mengangkut 120 orang kru dengan kecepatan 28 knots. Disebut-sebut kapal inilah yang mempunyai teknologi paling modern di antara alutsista yang dipunyai oleh TNI Angkatan Laut. Dan yang menariknya adalah kapal ini dibuat 80% di dalam negeri. Inilah bukti kemandirian alutsista karya anak negeri. Untuk menghormati jasa kepahlawanannya, pada kesempatan ini diundang pula keluarga I Gusti Ngurah Rai. Tentunya bangga sekali ya, jadi ini mungkin kapal yang ketiga dengan nama yang sama, almarhum pahlawan nasional, kakek kami, Indonesia. Jadi sudah banyak dan kami sangat berterima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia yang telah memberi penghargaan begitu banyak kepada almarhum. Mengusung karakteristik kapal tempur modern, KRI I Gusti Ngurah Rai diklaim memiliki fleksibilitas tinggi, mode siluman atau stealth, hingga daya gempur yang tinggi. Gita Natalia,
Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Buat yang mau tingkatkan kreativitas anak, ada program belajar sambil bermain nih. Nah, kali ini anak diajak membuat miniatur bangunan. Dan ternyata program ini berguna untuk menyelaraskan otak kiri dan otak kanan anak. Ini rumah-rumahan kreasi mereka. Kalau buatanmu yang mana? Di Architectural Projects for Kids ini, anak-anak diajari membuat dan mengenal bagian-bagian bangunan. Bahannya dari kardus daur ulang, lem, dan karton. Ternyata mendekatkan anak sejak dini dengan dunia arsitektur tak hanya untuk merangsang kreativitas, tapi juga memberi kesempatan anak untuk mengenal tata ruang. Seperti rumah impian ini, dia akan bisa mengetahui bagaimana letak dari jendela, pintu, dan juga atap. Nah, sekarang kita mulai tempel lagi ya, Raka. Oke. Bermodal imajinasi, mereka bebas mencipta rumah idamannya. Senang banget. Jadi kayak bisa punya banyak ide, terus bisa didaur ulang bahan-bahan gitu-gitu. Rumah itu yang pasti ada dindingnya. Biasanya sih kebanyakan sih ada banyak warna putih. Nah, kalau belajar sambil bermain begini kan seru. Anak sibuk sendiri, jadi nggak cepat bosan. Orang tuanya bisa mengingatkan lagi, tadi kamu bikin ini, coba lihat rumah kita, kan ada atapnya, ada dindingnya, ada lantainya. Coba bahannya apa, ini dari batu, dari kayu, dari apa gitu ya. Kemudian lebih besarnya lagi, kita bisa ngajak anak-anak untuk memperhatikan lingkungan. Coba kita lihat di luar rumah kita ada got, ada jalan. Mungkin kita bisa sisipkan tentang kebersihan lingkungan. Workshop arsitektur ini rutin digelar 2 minggu sekali oleh komunitas homeschooling di One Bell Park, Jakarta Selatan. Orang tua juga dilibatkan dalam program ini dengan tujuan meningkatkan komunikasi anak dan orang tua. Soalnya mereka emang seneng sama bangunan gitu. Jadi why not kita coba bikin-bikin walaupun ini cuma project, tapi kan menumbuhkan ketertarikan mereka kalau mereka emang interest sama bangunan, sama rumah gitu. Jadi ini experience yang bagus sih buat mereka belajar. Program belajar seperti ini berguna untuk menyelaraskan kerja otak kanan dan kiri. Fungsinya, anak terpacu lebih jeli dan teliti terhadap benda dan ruang, serta dapat melatih kesabaran sang anak. Selain membuat konsep rumah, di Abak-Abak juga diajarkan berkreasi membuat miniatur jembatan, berkreasi dengan kawat dan kain. Cindy Melody, Sigit Wicaksono melaporkan untuk NET. Informasi tadi sekaligus mengakhiri NET Bali hari ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa subscribe. Nah, setelah ini kami akan memutarkan video klip dari Tu Edi Renon. Solois ini akan membawakan singlenya dengan judul Lagu Rindu. Bagi kalian nih yang punya video klip musik atau cover dan ingin tayang di NET Bali, kalian bisa cek syarat dan ketentuannya di Instagram kami NET Bali Official. Saya Vera Zenvia, matur suksma dan selamat beraktivitas. Om Santi 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 Om. Berhari-hari ngantosan jawaban hati, ini sangat doti mengerti. Pangman kepastian ling kamu di setiap hari. Kamu selalu menghantui, kamu selalu di hati, sing mungkin hidang terganti. Ku tulis lagu
sabar deh manusia.